sampai ayat yang kedua. Dari Mazmur pasal 127 ini saya pilih dua ayat yang kita sama-sama renungkan, dan saya ingin mengajak jemaat semua kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah mendengar, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, berkat Tuhan, pangkal selamat. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Ya, terima kasih jemaat Tuhan kerjasamanya. Dikarenakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya pilih tema kita renungkan bersama-sama, yaitu kehidupan manusia ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Karena kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Oleh karena itu, semua manusia sangat berharga di mata Tuhan. Dan semua manusia perlu menyadari bahwa keberadaan hidupnya secara pribadi lepas pribadi itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas penuh atas kehidupan manusia. Bahkan semua hal yang terjadi dalam hidup manusia, semua hal yang berhasil manusia capai dalam hidupnya, itu atas izin Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara khusus, kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus, Dialah yang pegang kendali hidup kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah dalam kendali Dia. Oleh karena itu, janganlah kita melupakan Tuhan Yesus. Janganlah kita menyepelekan Tuhan Yesus. Janganlah kita mengabaikan Tuhan Yesus. Karena Dia yang pegang kendali hidup kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kehidupan manusia, termasuk kita, ada dalam kendali Tuhan, maka ada 3 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita dapat memahami secara bersama-sama, sehingga kita tidak menganggap remeh Tuhan, supaya kita tidak merendahkan Tuhan, tetapi kita semakin lebih menghormati Tuhan. Silakan kita tampilkan poin yang pertama. Oleh karena kehidupan manusia ada di dalam kendali Tuhan, maka kita harus memahami bahwa kehendak Tuhan yang menentukan keberhasilan yang dapat dicapai oleh manusia. Itu saya simpulkan dari ayat 1a. Raja Salomo mengakui bahwa manusia berhasil membangun rumah yang menjadi tempat tinggal untuk hidup. Itu oleh karena izin Tuhan, karena kehendak Tuhan. Dan itu juga yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang berhasil kita capai dalam hidup ini, kesuksesan apapun, baik kesuksesan dalam berumah tangga, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pelayanan, kesuksesan keberhasilan dalam hal apapun, itu sebenarnya berhasil kita capai oleh karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, jangan anggap bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam intervensi Tuhan. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi bahwa kita jangan menganggap bahwa semua yang berhasil kita capai itu adalah sebuah kebetulan atau karena kemampuan kita sendiri. Tetapi kita harus memahami bahwa semua yang berhasil kita capai itu 100% penuh karena kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita, maka Dialah yang memberikan keamanan bagi hidup kita. Makanya saya simpulkan di poin yang kedua,
Di poin yang kedua itu, hidup yang aman berasal dari Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 1b. Bapak Ibu Saudara, pastinya setiap kita ingin hidup aman, hidup tenang, hidup damai sejahtera. Apalagi ketika kita sudah memiliki rumah yang layak untuk ditempati oleh keluarga kita. Kita ingin agar rumah yang kita tempati itu selalu aman. Kita perlu menyadari bahwa keamanan yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara masih tinggal aman di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, keamanan rumahmu itu ada dalam kehendak Tuhan, dan itu berasal dari Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah sumber keamanan, makanya dia disebut sebagai tempat perlindungan, batu, gunung batu keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, marilah kita selalu berlindung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita berteduh, kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, karena Dia akan menganugerahkan keamanannya yang sempurna. Bahkan hidup kita sampai sekarang ini masih aman, masih dilindungi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih hidup aman itu karena kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kalau kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari kecelakaan maut, kita terhindar dari malapetaka yang sangat berbahaya, kita terhindar dari sakit penyakit yang berbahaya, kita terhindar dari hewan-hewan yang berbisa, atau terhindar dari malapetaka bahaya apapun. Itu oleh karena perlindungan Tuhan yang memberikan keamanan bagi kita. Keamanan hidup kita itu berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita, Dia memberikan keamanan bagi hidup kita. Makanya kita jangan melupakan Tuhan. Tidak sampai di dalam poin yang kedua yang saya sebutkan dari ayat 1b, yang memberitahukan bahwa hidup kita yang aman itu berasal dari Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, kita harus memahami bahwa rezeki setiap manusia diatur oleh Tuhan. Itu saya sebutkan dari ayat 2. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti butuh rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya kita berusaha bekerja keras mencari rezeki untuk bisa mendapatkan rezeki itu demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, makanya tidak salah kalau kita butuh uang untuk kebutuhan hidup kita. Karena uang adalah alat yang digunakan untuk membeli semua kebutuhan hidup kita. Tapi kita harus menyadari, kita harus memahami, kita berhasil mendapatkan rezeki itu oleh karena siapa? Ayat 2 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menyediakan rezeki untuk kehidupan kita. Makanya saya selalu katakan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Jadi semua berkat yang ada dalam hidup kita, yang berhasil kita dapatkan dalam kehidupan kita lewat usaha kerja kita, lewat kebun sawit kita, lewat walet atau lewat ternak apapun, sehingga kita mendapatkan rezeki, itu berasal dari Tuhan. Kita harus pahami, sumber rezeki itu adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat rezeki yang kita dapatkan karena kehendak Dia, maka kita jangan melupakan Tuhan. Dan kita harusnya semakin lebih menghormati Tuhan. Kita seharusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan kalau rezeki kita selalu lancar lewat usaha kerja kita. Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis usaha apapun, kalau keuangannya, penghasilannya lancar, itu karena kehendak Tuhan. Pahami itu Bapak Ibu Saudara. Semuanya atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan lah Bapak Ibu Saudara berhasil mendapatkan rezeki. Jadi jangan sekali-kali melupakan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya harus Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan, sebagai bukti syukur dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah memberikan rezeki kepada Bapak Ibu Saudara lewat usaha kerjaan yang Bapak Ibu Saudara jalani selama ini. Tuhanlah sumber rezeki bagi kehidupan kita untuk memelihara hidup kita. 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, memberitahukan bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Dia memberikan
yang terbaik bagi hidup kita. Dia memberikan keamanan bagi hidup kita sehingga kita terlindung oleh karena kuasanya dan terhindar dari malapetaka. Dan keberhasilan dalam hal apapun yang kita capai dalam hidup ini, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, itu oleh karena kehendak Tuhan. Dan kita perlu memahami bahwa rezeki yang kita dapatkan, mau besar atau kecil, itu oleh pengaturan Tuhan. Rezeki kita diatur oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali hidup kami. Kalau sampai sekarang ini kami sehat, kalau sampai sekarang ini kami aman, hidup dalam damai. Kalau sampai sekarang ini kami berhasil memenuhi kebutuhan hidup kami lewat pekerjaan, lewat rezeki yang berhasil kami dapatkan, dan semua kesuksesan hidup kami yang berhasil kami capai, yang mendatangkan berkat dan kebaikan dalam hidup kami, sesungguhnya itu berasal dari Tuhan dan oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya lewat nasihat firman-Mu ini kami semakin disadarkan untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu, semakin lebih mengutamakan Engkau karena Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami yang senantiasa selalu memelihara hidup kami dan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan Yesus sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita silakan untuk kembali kepada WL. Saya persilakan.